Arafah, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, lalu mabit di Mina, lempar jumroh Aqobah, kembali ke hotel 423 tercinta ini. Itu Tanazul Mandatory. Ada sekitar 20.000 di zona 5, yang diantaranya adalah 3.000 sekian dari 423 lu'lul masyair. Bagaimanakah teknisnya? Ada 3 kelompok teknis. Kita sudah berbicara teknis, sudah tidak berbicara definisi. Tanazul mandatori sudah paham kan, bahwa panjenengan kalau tanazul mandatori wajib mabit berikutnya setelah jumroh Aqobah adalah di hotel. Kenapa kok ada pembedaan harus tinggal di hotel? Info terakhir, apabila ada kloter di zona 5 yang tidak masuk mandatori, karena ada nyatanya 12 sampai 15 di surat yang pertama ini belum termasuk. Mudah-mudahan di kesempatan edaran berikutnya bisa masuk. Zona 3 dan 4 yang akan melakukan tanazul mandiri dari syarikah itu akan mengunci rapat-rapat pintu hotelnya selama armusna. Itu berarti tidak diperkenankan. Makanya kalau ada saudara kawan yang ada di zona 4 kok pasangan masih muda, jangan harap dapat membuka pintu kamar barokah. Kalau yang 1 sampai 11, ketua kloter mungkin sudah melistingnya, daftar-daftar siap. Oh gitu? Nggak ada tarif kan, nggak ada? Yang sepuh-sepuh kasihan apa maksudnya? Atau yang sepuh-sepuh tahu, aduh saya sudah nggak bisa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita yang tidak memiliki mandatawai tanazul, tolong jangan memaksakan diri untuk bertanazul. Nunggu informasi. Atau saran saya, karena sementara 12 sampai 15 ini kan, kenapa kok didahulukan yang 1 sampai 11 soal kedatangan. Ya, soal kedatangan yang hukumnya wajib sekali itu 1-2 itu sangat wajib. Karena Pak Tuan Guru Muhayyan ini kan sudah ada di Lombok sana. Yang hukum nanti jangan-jangan bukan beliau ini. Kita tidak harus memaksakan diri karena berakibat luar biasa. Kemudian ada pesan yang harus dipatuhi. Kloter tanazul ini tolong jangan ada yang tarbiyah. Ada yang tarbiyah 1 sampai 11. Ada, sudah daftar, sudah keluar uang bulan. Jadi kalau bisa sih jangan, kalau bisa. Ya sudah, kalau sudah ya gimana lagi, uangnya sudah keluar. Atau jangan-jangan pengerangkap kloter ada yang ikut tarbiyah. Jangan. Ya, nanti kalau jadi tarbiyah itu luar biasa tahun ini sudah tercatat 11.000. Padahal makna tarbiyah sesungguhnya tidak hanya sekedar laku tinggal di sana Bapak Ibu. Sedikit nempel ya. Dan cuma sedikit itu poinnya. Jadi agak saya lencengkan sedikit. Tarbiyah itu Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW mau haji, jalur yang beliau pilih melalui Taif. Tahu Taif? Ada yang pernah ke sana? Sudah? Karena sudah beli parfum asli atau hanya sekedar lewat Taif, kemudian beliau ambil mikot di Ji'rana.
pada saat hari H tanggal 7 Dzulhijjah beliau melakukan perjalanan mau 8 Dzulhijjah mau ke Arafah, tetapi pasti dari Ji'ranah mau ke Arafah lewat Mina. Dari Ji'ranah menuju Arafah, Rasulullah beserta para jemaah haji, kita sebut para jemaah haji karena memang mau berhaji, berhenti di Mina. Diperintahkan Rasulullah untuk mendirikan tenda. Tujuannya pertama adalah karena melihat kondisi fisik para jamaah sudah capek. Kondisi fisik yang capek ini menyebabkan para jamaah itu blank. Ditakutkan tidak fokus, tidak khusyuk ketika menjalani wukuf di Arafah, terutama sebagai sesungguhnya ibadah haji, al-hajju Arafah. Yang kedua, Rasulullah melihat perbekalan yang harus dibawa ketika puncak Al-Musna, ketika Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina itu harus cukup. Sehingga beliau menyuruh, memerintah para pasukan logistik untuk mencari perbekalan digunakan sebagai bekalan harus. Dapat kita maknai makna sesungguhnya tarbiyah tidak hanya sekedar orang atau kita umat beliau untuk setiap tahun ketika haji ikut melakukan ritual yang beliau lakukan, tapi makna sesungguhnya adalah sebelum kita berada di Arafah, terlebih dahulu badan kita harus sehat, jiwa kita harus sehat, pikiran kita harus fokus kepada tujuan, perbekalan semuanya disiapkan. Itu tujuannya. Sehingga sudah benar apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia meniadakan bus sholawat 3 hari sebelum pelaksanaan Agustus. Tujuannya apa? Supaya panjenengan semua yang sehat tambah sehat, yang sedang sakit segera sembuh, yang agak berat segera ringan, dan seterusnya. Terutama diberi kesempatan di momen-momen menunggu puncak Al-Musna itu agar panjenengan siap menghadapi puncak Al-Musna. Butuh kesairapan mental. Kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyiapkan diri melakukan tarbiyatul jasad wa tarbiyatul fikri wal qalb, apalagi kita. Pertanyaannya, setelah tidak ada sholawat, ini saya tanya ini tuan guru, setelah tidak ada bis sholawat 1 hari 1 malam ya, belum ya, apakah jamaah LOP di hotel ini tambah fokus atau tambah tidak fokus? Fokus apa dulu? Istirahat, alhamdulillah, pikiran dikosongkan. Jangan sampai kemarin kita itu ketika masih ada busholawat, ketika belum ada larangan pergi kemana-mana, kita ini beribadah ke Masjidil Haram itu seperti kejar-kejaran dengan setan. Sadar tidak Bapak Ibu? Ketika berlomba naik bis, ketika berlomba mendapatkan soft, ketika berlomba nyalip jalan masuk dan jalan pulang, ketika tidak sabar marah dialihkan, dongkol hati dialihkan, askar jalannya memutar. Sadar tidak kita itu bahwa saat kita kemarin menjalankan ibadah ternyata masih dibumbui hawa nafsu? Betul tidak? Ngaku semua ternyata. Bagaimana kemudian kemarin ini kita itu masih Masya Allah
katanya mau ngejar ridho Allah. Ridho Allah tidak dikejar pun akan datang. Tapi kita masih melakukan jidal, melakukan fusuk, melakukan rafat. Mari di kesempatan ini, masih 2 hari ini, Bapak Ibu renungkan kembali. Ingat Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk membersihkan hati dan jiwa serta pikiran, supaya haji yang kita laksanakan betul-betul haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang tidak tarbiyah, yang kita langsung di sana, tidak perlu iri dengan teman-teman yang langsung melakukan ritual, karena hakikat daripada tarbiyah adalah kita tarbiyatul qalb, tarbiyatul jasad, di mana tempat kita berada sebelum menghadapi puncak armusnya. Setuju? Tarbiyah itu apa sih? Tarbiyah itu kan menyegarkan, merefresh kembali apa yang telah hilang dari kita, mengembalikan lagi vitalitas kita, kalau kata dokter kesehatan. Gitu ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu kemudian, waduh saya enggak seperti Rasulullah. Enggak, panjenengan sudah seperti Rasulullah dan para sahabat, istirahat total, kemudian menyiapkan perbekalan. Mungkin sudah ada yang menyiapkan perbekalan ini, tuan guru, ibu-ibu terutama, setiap hari buahnya dimasukin tas, nanti buah di Arafah. Tiap hari ada roti, karena udah kenyang nggak dimakan, nanti buah di Arafah. Karena khawatir makanan tidak tersedia di sana, pakan tidak cukup. Tapi masya Allah, tidak ada ceritanya yang namanya wukuf, yang namanya mati di Mina. Tidak ada makanan melimpah. Saya mengalami berkali-kali, mungkin para tuan guru juga mengalami berkali-kali. Tahun kemarin saya terakhir, jamaah saya terpisah, split hotel menjadi 7 hotel. 7 hotel itu ketika kita akan melakukan armusna, saya keliling ke hotel-hotel, ke kafilah. Kalau tahun kemarin namanya kafilah, kalau sekarang namanya markas, kalau dulu namanya maktab. Saya datangi kafilah masing-masing, sektor masing-masing di mana hotel kami itu berada, memastikan jamaah kami yang terpisah-pisah itu masuk dalam list ke Arafah. Ternyata tidak ada di nama rombongan kafilah, nggak ada.